banget sejarah tentang Gedung Juang. Jadi dulu Gedung Juang itu namanya Landhuis Tambun. Ini dalam bahasa Belanda artinya gedung paling tinggi dan besar yang ada di Tambun. Nah, Gedung Juang ini tuh dulu rumah pribadi milik Tuan Tanah Cina, namanya itu Pou Chinqi. Dibangun pada tahun 1906. Untuk bangunan utamanya ada 4 bangunan penunjang yang ada di samping, itu dibangun pada tahun 1910 berfungsi sebagai bangunan penunjang. Lalu revitalisasi pertama dilakukan pada tahun 1926 dan terakhir 2020 ketika ini direvitalisasi menjadi museum seperti sekarang. Nah, Gedung Juang juga beberapa kali beralih fungsi, mulai dari markas Belanda, markas Jepang, pernah juga menjadi kantor bupati pertama Kiai Haji Nur Ali dulu pernah di sini. Lalu terakhir pada tahun 1960-an Gedung Juang ini tuh dibeli oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dan kosong sampai dengan 2020. Makanya nanti kalau misalnya kalian main ke atas itu ada bau-bau kelelawar, itu karena dulu kita itu dihuninya sama kelelawar, menjadi sarang kelelawar selama 60 tahun lebih. Nah, makanya bupati kita saat itu namanya Bapak Haji Nasution Maja, beliau itu punya cita-cita ingin mendirikan wisata edukasi di Bekasi. Oleh karena itu beliau itu menjadikan Gedung Juang itu yang kaya akan sejarah tapi terbengkalai menjadi museum seperti sekarang. Dan resmikannya di 19 Maret 2021. Kalau pahlawan sih di sini kita ada pahlawan nasional, ada jawara, nasional. Yang pertama sampai yang sekarang, total sebenarnya ada 19 bupati. Tetapi di sini ada salah satu pahlawan nasional Bekasi yang sangat terkenal nih, namanya Bapak Kiai Haji Nur Ali. Beliau itu adalah bupati pertama Kabupaten Jatinegara. Kenapa Jatinegara? Karena dulu Bekasi, Karawang, Jakarta itu satu wilayah, namanya itu Jatinegara. Beliau juga sekarang punya pondok pesantren namanya At-Taqwa yang ada di Babelan. Beliau itu dijuluki singa Karawang Bekasi karena beliau itu beberapa kali terlibat dalam perang Karawang Bekasi. Terus dia juga ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada November 2000. Kalau misalnya itu yang selain terkenal Kiai Nur Ali itu siapa? Ada Lukas Kustaryo, itu dia yang memimpin perang singa Karawang Bekasi. Terus ada juga, boleh diklik tanda panahnya, ini nih, M. Nausan. Itu adalah bupati yang paling kaya pada saat itu. Nah, M. Nausan itu punya kekayaan setengah juta gulden emas atau setara dengan 36 miliar. Dia itu bisa berbahasa Belanda, makanya dia itu jadi informan kita untuk informan Belanda untuk kita. Nah, terus M. Nausan juga yang membiayai para TKR zaman dulu. Dan dia itu asli Bekasi, ini anak bagus. Ada juga Makmun Nawawi, sama halnya kayak Kiai Haji Nur Ali, tapi dia memimpin itu sebelah sana di timur, namanya di utara maksudnya, di daerah Cibarusah. Dia sekarang punya pondok pesantren namanya Al-Baqiyatus Sholihat. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air.
countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing